Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wisdan Wadlur Rahman dengan NIM B11 2020 06229 dan kedua teman saya yang bernama Nabila dengan NIM B11 2020 06822 dan Seunusa Reja Dewi Ariana dengan NIM B11 2020 06830. Di sini kami bertiga akan menjelaskan materi promosi strategi pada PT Sido Muncul. Pada tahun 1930, Sido Muncul dirintis dari sebuah toko roti yang bernama Roti Muncul. Ibu Rahmat Sulistyo sebagai pemilik usaha toko Roti Muncul meracik jamu untuk mengobati masuk angin yang saat ini dikenal luas oleh masyarakat Indonesia dengan nama tolak angin. Pada tahun 1935, mulai merintis usaha yang bergerak di bidang jamu tradisional di Yogyakarta. PT Sido Muncul adalah pabrik jamu tradisional yang didirikan dari home industry yang dikelola oleh Ibu Rahmat Sulistyo di Yogyakarta pada tahun 1940. Saat itu, beliau hanya memiliki 3 karyawan yang membantu beliau menghasilkan ramuan dalam bentuk yang lebih praktis atau bubuk. Sido Muncul adalah perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 1951, merupakan perusahaan herbal bertaraf modern yang berupaya memberikan produk-produk yang baik, tentunya menyehatkan bagi seluruh konsumen, memberikan nilai positif bagi masyarakat. Produk dari Sido Muncul yang telah dikenal masyarakat luas adalah tolak angin dan kuku bima. Sido Muncul sebagai satu-satunya pabrik jamu berstandar farmasi sekaligus menerima 2 sertifikat, yaitu cara pembuatan obat tradisional yang baik atau CPOTB dan cara pembuatan obat yang baik atau CPOB. Strategi promosi. A. Periklanan, yang umumnya iklan dibangun atas 4 komponen, yaitu 1. Kesadaran dalam meluaskan produk-produk yang baru dipasarkan menarik calon pelanggan. 2. Aspek perilaku adalah reaksi yang diinginkan pada calon pelanggan. 3. Positioning adalah target pelanggan. 4. Sikap yang diinginkan adalah di mana melibatkan sikap atau keunggulan produk tersebut. Dalam kegiatan periklanan, bila dilihat dengan kasus tolak angin yang dimiliki PT Jamu Sido Muncul, maka dapat dianalisiskan bersumber pada hal di atas, maka sangat jelas sekali PT Jamu Sido Muncul dalam mempromosikan tolak angin menggunakan iklan seperti di media massa, terutama di televisi. Tolak angin sendiri dikenal dengan masyarakat dengan tagline-nya yang berkata, "Orang pintar minum tolak angin." Dalam iklan tersebut, tolak angin ingin menghasut pelanggan bahwa ketika memilih obat masuk angin perlu minum tolak angin. B. Promosi penjualan. Jamu Sido Muncul tidak hanya menggunakan media iklan, akan tetapi menggunakan strategi promosi penjualan atau bisa dikatakan sales promotion. Sales promotion adalah kegiatan yang dilakukan guna mengajak secara langsung yang menawarkan insentif atau nilai lebih untuk sesuatu nilai produk pada distributor. Sales force atau pelanggan langsung dengan maksud utama yakni membuat penjualan yang cepat. Promosi penjualan dilakukan guna mendapatkan pelanggan baru dan terciptanya penjualan yang meningkat dalam waktu yang dekat. Salah satu tindakan promosi PT Jamu Sido Muncul adalah dengan mengemas produk tolak angin dengan permen tolak angin menjadi satu paket. Dan keuntungan yang didapat PT Jamu Sido Muncul adalah tolak angin dapat terjual dan mengenalkan kepada masyarakat bahwa PT Jamu Sido Muncul mempunyai produk baru. Bentuk lain promosinya adalah dengan menjadi event sponsorship. C. Product relation. Dalam menjualkan produknya tentunya perlu diimbangi dengan reputasi perusahaan maupun produk yang bagus. Strategi dan strategi pemasaran. Definisi strategi pemasaran bagi dunia usaha yang terkenal adalah dari Gendrit dan Siti Humairo. Strategi adalah penentuan tujuan dan sasaran jangka panjang suatu enterprise dan adopsi tindakan-tindakan dan alokasi sumber daya yang dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut. Menurut Craven, strategi pemasaran ialah proses pengembangan menguasai pasar dalam kondisi lingkungan bisnis.
yang berubah terus-menerus untuk memaksimumkan kepuasan pelanggan. Sedangkan menurut Toyn yang dikutip dalam Abdul Rifai dan Darsono Prawironegoro menjelaskan strategi pemasaran harus dikaitkan dengan aspek lingkungan perusahaan yang meliputi lingkungan umum, lingkungan industri, dan lingkungan pasar untuk menyajikan strategi industri, strategi perusahaan, strategi bisnis, dan strategi fungsional. Tingkatan strategi ada 3. Yang pertama ada enterprise strategi. Strategi ini berkaitan dengan respon masyarakat. Setiap organisasi mempunyai hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang berada di luar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Di dalam masyarakat yang tidak terkendali itu, ada pemerintah dan berbagai kelompok lain seperti kelompok penekan, kelompok politik, dan kelompok sosial lainnya. Jadi, dalam strategi enterprise terlihat relasi antara organisasi dan masyarakat luar. Sejauh interaksi itu akan dilakukan sehingga dapat menguntungkan organisasi. Strategi ini juga menampakkan bahwa organisasi sungguh-sungguh bekerja dan berusaha untuk memberi pelayanan yang baik terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua ada corporate strategi. Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, sehingga sering disebut grand strategi, yang meliputi bidang yang digeluti oleh suatu organisasi. Pertanyaan apa yang menjadi bisnis atau urusan kita dan organisasi kita mengendalikan bisnis itu tidak semata-mata untuk dijawab oleh organisasi bisnis, tetapi juga oleh setiap organisasi pemerintahan dan organisasi non-profit. Yang ketiga ada bisnis strategi. Strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana merebut pasaran di tengah masyarakat, bagaimana menempatkan organisasi di hati para penguasa, para pengusaha, para donor, dan sebagainya. Semua itu dimaksudkan untuk dapat memperoleh keuntungan strategik yang sekaligus mampu menunjang berkembangnya organisasi ke tingkat yang lebih baik. Functional strategi. Functional strategi ada 3. Yang pertama ada strategi fungsional ekonomi, yaitu mencakup fungsi-fungsi yang memungkinkan organisasi hidup sebagai satu kesatuan ekonomi yang sehat, antara lain yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran, sumber daya, penelitian, dan pengembangan. Yang kedua ada strategi fungsional manajemen, mencakup fungsi-fungsi manajemen yaitu planning, organizing, implementing, controlling, staffing, leading, motivating, communicating, decision making, transparency, dan integrating. Yang ketiga ada fungsional strategi atau strategi isu strategik. Fungsi utamanya ialah mengontrol lingkungan, baik situasi lingkungan yang sudah diketahui maupun situasi yang belum diketahui atau yang selalu berubah. Selanjutnya ada elemen dalam strategi. Yang pertama, segmentasi adalah suatu strategi untuk memahami struktur pasar. Yang kedua, target adalah persoalan bagaimana memilih, menyeleksi, dan menjangkau pasar. Yang ketiga ada positioning adalah suatu strategi untuk memasuki jendela otak konsumen. Positioning biasanya tidak menjadi masalah dan tidak dianggap penting selama barang-barang yang tersedia dalam suatu masyarakat tidak begitu banyak dan persaingan belum menjadi suatu yang penting. Positioning baru akan menjadi penting bila mana persaingan sudah sangat sengit. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.